Halo guys, selamat datang di Gofis, Gosip Fisika. Nah, sebelumnya kalau kita udah kedatangan tamu yaitu mahasiswa internasional. Nah, kali ini aku mau mengundang, kita menghadirkan bintang tamu lokal guys ya. Bintang tamu lokal yang sudah hadir bersama kita kali ini. Jadi mungkin langsung aja ya, kita perkenalan dulu sama mbak-mbak yang cantik di depan saya ini. Silahkan Mbak, perkenalkan diri dulu, asal. Ya, sebelumnya terima kasih kita berbincang di apa tadi podcast ya? Gofis, iya, Gosip ya. Fisika. Gosip Fisika, aduh, seru ya bahasanya. Iya. Jadi perkenalkan, saya Mustika. Mustika. Ya, asal saya dari Provinsi Banten. Oke, dari Banten. Rumahnya lebih tepatnya paling pojok ke arah selatan. Nah, itu pinggir pantai sekali. Paling pinggir pantai, nyebrang itu langsung ke Lampung. Jadi aku pernah lewat situ ya guys. Iya, jadi saya antara pantai, berarti ya bibir pantai. Nah, di nama daerahnya adalah Labuan. Labuan. Iya, kabupatennya Pandeglang. Pandeglang. Iya, itu asal saya. Iya. Oh ya Mbak, Mustika ini panggilannya siapa Mbak? Kalau dosen fisika manggilnya saya heran mus gitu ya. Jelek sekali ya. Iya. Tapi aslinya sih Mbak. Biasanya dipanggil apa? Biasanya dipanggilnya itu angka. Angka? Ya, jadi hurufnya N G K A. Angka. Karena kan saya dari Sunda. Biasanya kebanyakan gitu. Oh, berarti Mbaknya dari Sunda, tinggalnya di Banten gitu. Banten itu Sunda. Oh, Sunda masuk Banten ya? Nggak cuma daerah Jawa Barat dan sekitarnya karena juga? Jawa Barat itu menjadi pecah wilayah. Jadi di Jawa Barat dia pecah wilayah, jadi ada Bantennya. Jadi Jawa Baratnya beranak. Oh gitu. Oke, ini gitu. apa ya, info terbaru juga Mbak buat saya, karena saya juga bukan orang Jawa gitu kan. Oke, berarti manggilnya Mbak apa? Mbak Ang? Mbak Angka, ada Mbak Tika Angka aja. Mbak Angka. Tapi lucu ya namanya. Iya, Angka. Iya. Kirain dipanggil Tika gitu. Tika itu jarang ya. Murid saya saja manggilnya Mustika. Lengkap. Ibu Mustika. Karena kalau saya dipanggilnya Mus, itu nggak pernah noleh. Kan jelek. Oke. Jadi kita lanjut aja kali Mbak ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaannya mungkin basic banget nih Mbak. Kenapa Mbak memilih Jogja sebagai tempat Mbak melanjutkan studi Mbak, dan kenapa UAD? Gitu. Kenapa memilih Jogja? Kebetulan S1 saya di Semarang. Ya, tetapi sebelumnya saya itu sudah menjadi mahasiswa Magister Pendidikan Fisika di Jakarta. Nah, tetapi karena kesibukan dan ada kendala yang lain, sehingga masa studi saya habis. Nah, saya itu sudah putus asa. Sepertinya saya nggak bisa deh melanjutkan pendidikan fisika untuk tingkat magister. Nah, tiba-tiba saya mendapatkan PPG di UNY. Nah, kemudian dimintai oleh dosen UNY untuk melanjutkan S2 di UNY. Padahal saya udah S2, tinggal tesis. Nah, tetapi pada saat dicoba administrasi ke sana, kurang fleksibel secara administrasi. Kemudian saya cari untuk akreditasinya yang bagus lagi. Salah satunya adalah UAD. Gitu. Jadi kalau dalam pekerjaan itu biasanya yang dilihat sekarang itu akreditasinya. Akreditasi kampusnya dan jurusannya. Kalau walaupun misalkan mohon maaf kampusnya dari negeri tapi akreditasinya itu masih misalkan ada yang lebih baiknya swasta, ya lebih baik di swasta. Nah, ternyata setelah saya cari UAD yang saya juga kaget karena sebelumnya di kampus sebelumnya juga saya akreditasinya itu B. Nah, ternyata di UAD itu malah unggul. Bukan lagi A. Jadi saya ini bener gak sih gitu. Terus akhirnya saya coba, ya udah deh daftar. Nah, akhirnya saya daftar di UAD gitu. Berarti karena kejadian tadi ya, mungkin Mbak awalnya kayak masih nggak percaya gitu ya? Nggak percaya karena saya berpikir saya harus di negeri gitu. Tapi ternyata di swasta itu dalam administrasi lebih fleksibel dan lebih komunikatif ya. Jadi kayak saya dari
Banten kan jauh, kemudian kita komunikasi by WA. Nah, responnya itu cepat untuk yang dari UAD. Gitu. Nah, untuk kita yang bekerja itu kan suka menunggu respon yang cepat. Iya, benar. Nah, terus langsung difasilitasi juga. Jadi seperti saya langsung Google Meet dengan kaprodinya, kemudian saya konsultasi baiknya seperti apa, dan itu sangat welcome sekali. Jadi itu ternyata nilai plusnya ya dari UAD. Plus, iya. Oh ya Mbak, mau nanya juga ini terkait S1-nya Mbak dulu. Berarti memang Mbak ini dari pendidikan fisika ya? Betul, dari pendidikan fisika. Dari pendidikan fisika, terus lanjutin lagi ke magister pendidikan fisika juga. Gitu. Nah, kemudian untuk struggle-nya sendiri Mbak, apakah ada kendala selama perkuliahan baik online maupun offline yang ada di S2 fisika ini? Di UAD ya? Iya, di UAD. Sebenarnya untuk kendala nggak ada, kecuali waktu. Karena kan kalau untuk yang seperti saya sudah bekerja, nah itu dan sudah menjadi pegawai negeri, waktu kerjanya itu kan jam 7 sampai jam 4. Nah, dari kampus itu perkuliahannya ada yang dimulainya jam 1. Nah, sedangkan untuk perkuliahannya itu kita benar-benar harus tidak bisa off cam. Harus on cam terus ya? Nah, sedangkan jadwal yang sudah dibuat di sekolah, kalau misalkan udah lagi mengajar kemudian on cam, itu kan nggak sopan ya Mbak ya. Kayak kita ngomong sama murid nanggepin terus tiba-tiba kita harus berdiri, kan nggak sopan. Benar. Sedangkan aturannya kan harus on cam. Sebenarnya bagus, baik, karena kita harus memperhatikan gitu. Nah, hanya di bagian itu saja sih, selebihnya nggak ada. Berarti mungkin karena pekerjaan juga ya Mbak. Jadi semisal, nah ini Mbaknya bisa ngikutin kelas offline mungkin karena siswa-siswanya lagi libur ya Mbak? Atau gimana? Iya, betul. Makanya ke Jogja. Makanya ke Jogja. Nah, saya kaget awalnya. Saya kira untuk kuliah offline-nya jadwalnya sudah ditentukan oleh kampus. Saya kebingungan, ini tanggal berapa ya? Khawatirnya pada saat waktu kerja. Nah, tetapi ternyata dikomunikasikan lagi-lagi. Jadi pihak kampus itu memberi keleluasaan kepada semua mahasiswanya, karena kan bekerja beda-beda ya, ada yang di mana ya. Silahkan, ada yang waktu kosong itu di waktu kapan kita akan melaksanakan perkuliahan Juli misalkan gitu. Nah, nanti mahasiswa tuh ngelis akhirnya voting yang paling banyaknya di mana, akhirnya di hari libur pada saat anak-anak libur sekolah. Gitu. Berarti ini perkuliahan offline ini hasil dari voting teman-teman mahasiswa S2 semua. Ternyata sangat ini ya Mbak, maksudnya dari fleksibel juga banget, gitu. Benar-benar kampus itu memfasilitasi dengan sangat baik, terus benar-benar kayak menghargai kita juga yang bekerja gitu. Gitu ya ternyata. Kemudian untuk ini Mbak, untuk dosennya sendiri gimana? Kan Mbaknya kan udah S2 juga gitu. Apakah beda sama dosen-dosen pas kita S1? Kan sangat beda. Sangat beda Mbak? Sangat beda. Tapi so far gimana? Apakah nyaman atau kayak gimana Mbak? Diceritain aja. Kadang-kadang kita suka seuzon ya kalau misalkan tidak ketemu langsung, karena dari awal daftar sampai saat belum ketemu itu sekarang saya tuh seuzon. Seuzonnya itu kalau komunikasi melalui Gmeet kan dengan suara yang agak sedikit tegas gitu kan. Terus kalau perkuliahan kayak ya Allah serem banget ya, ini kuliahnya yang ini serem banget ya suaranya kan gitu. Nah, saya sempat seuzon di beberapa mata kuliah. Nah, mata kuliah yang pertama itu adalah dengan Pak Oktova. Oktova. Itu saya selalu jantungan ya kalau sama beliau itu. Karena jantungannya itu respon yang kita berikan, harapannya ya jawabannya itu baik gitu ya. Tapi ini jawabannya suka di luar dugaan gitu ya. Sehingga saya jadi takut rasanya gitu. Tetapi untuk ilmu yang disampaikannya sangat bagus sekali.
gitu. Oke, berarti untuk Pak Oktava itu. Mungkin karena Pak Oktava orangnya yang gitu ya kali ya? Iya, kayaknya karena Pak Oktava itu pintar banget ya. Karena kan beliau itu lulusan dari Jerman kan, yang saya lihat profilnya. Kayaknya apa ya, cara mengajar beliau itu sama seperti cara mengajar di luar negeri gitu, yang saya perhatikan. Kemudian pada saat orang luar negeri itu kan rata-rata nggak pernah basa-basi gitu. Kalau misalkan suka katakan suka, tidak katakan tidak. Iya, langsung to the point ya, nggak kayak kita orang Indonesia yang banyak basa-basinya, banyak nggak enakannya gitu ya Mbak ya. Betul. Karena kalau yang saya pahami, ternyata gaya belajar beliau itu adalah gaya yang digunakan di luar negeri. Hanya mungkin kita yang di Indonesia kan kebanyakan kan unggah-ungguh, iya. gitu ya. Iya aja gitu. Iya aja gitu, sehingga bingung ya untuk bagaimana memposisikannya, takut jadinya gitu. Nah, hanya itu, untuk ilmunya bagus sekali, cara mengajarnya juga untuk walaupun by WA tapi alhamdulillah sebenarnya terinci sih gitu. Cuman kurang komunikatif aja, sulit, masih belum dapat feel-nya bagaimana cara komunikasi dengan beliau. Gitu. Itu untuk Pak Oktava. Kalau untuk Pak Oktava, dosen lain aman? Dosen lain itu ada Pak Toifur. Pak Toifur. Iya. Pak Toifur tuh kalau digimit itu saya takut, tapi kemarin saya sudah minta maaf dengan beliau. Karena saya sempat suuzon selama perkuliahan. Kemudian saya sampaikan ternyata offline itu menyenangkan. Andaikan Banten dan Jogja itu dekat, saya lebih baik offline. Iya, gitu. bener. Karena kalau offline itu kita benar-benar bertanya langsung, terus tahu ekspresinya seperti apa gitu. Nah, akhirnya Pak Toifur itu saya benar-benar itu dosen baik banget. Dokter itu mengayomi kita gitu. Beliau kan kaprodi ya. Kaprodi. Akhirnya saya menyampaikan sesuatu hal dan itu benar-benar difasilitasi, diberi jalan keluar yang benar-benar sangat bijak sekali gitu. Jadi mohon maaf untuk Pak Toifur awalnya awalnya saya merasa takut sekali gitu dengan suaranya beliau aja gitu. Tapi setelah ketemu baik banget. Baik, berarti semua udah terjawab ya keseuzonan Mbak Angka, Mbak Tika ini ternyata mungkin karena nggak ketemu aja. Betul. Jadi memang baiknya itu ketemu langsung gitu ya Mbak. Betul. Tidak ada. Kemudian untuk Budian Arta. Oh, Budian Arta, gimana tuh Mbak? Budian Arta itu dosen tesis saya, dosen pembimbing tesis saya. Nah, itu gimana Mbak? Nah, itu benar-benar baik banget. Itu the best, sangat lecture ya. Ya, dari pertama belum pernah ketemu dan saya pun nggak pernah mengikuti perkuliahan beliau. Jadi itu langsung komunikasi karena beliau adalah dosen pembimbing saya. Tetapi walaupun belum ketemu, hanya by WA gitu, saya waktu itu hanya baru mengajukan judul, kemudian sudah oke langsung dan langsung disuruh dibuat papernya. Tapi saya karena banyak kesibukan agak lama. Nah, tapi beliau itu langsung menghubungi saya duluan, kan kaget saya. Tiba-tiba sudah jadi belum gitu untuk proposalnya. Nah, terus saya langsung jawab kepada beliau, siap Bu, tunggu waktu saya sampai 7 hari, insya Allah selesai. Saya selesaikan gitu ya? Iya, dalam waktu saya bilang 7 hari itu udah maksimal, tapi saya kerjakan dalam waktu 5 hari dan langsung bimbingan. Dan responnya itu di luar dugaan saya. Gimana tuh? Saya pikir itu tidak cepat, ternyata cepet banget responnya. Dengan langsung terinci dan revisinya banyak, tapi bener-bener suka, maksudnya oh iya, apa yang kita tulis itu benar-benar dibaca, benar-benar oh yang ini salah gitu, kita perbaiki yang bagian ini nih gitu. Nah, jadi saya sudah 3 kali bimbingan dengan beliau. Mudah-mudahan akhir Juli ini bisa sempro. Gitu. Amin. Semoga dimudahkan ya Mbak tesisnya. Tapi mengenai dosen tadi Mbak, memang benar banget dosen UAD juga, apalagi di prodi saya Mbak, dosennya itu tipikal yang cari mahasiswa, bukan mahasiswa yang nyari dosen gitu. Jadi kadang misalnya kayak mungkin ada ya Mbak mahasiswa hilang-hilangan, apalagi yang kayak semester 1 kan, kalau semester kayak S1 ya? Untuk S1. Untuk S1 kan mungkin belum ada pekerjaan tetap kayak yang mahasiswa S2 ya Mbak. Jadi kadang mungkin kayak hilang-hilangan gitu, dosennya pada nyariin, dan alhamdulillahnya juga di UAD ini dosennya tuh menyenangkan gitu Mbak. Apalagi ketemu sama dosen pembimbing yang bener-bener itu jadinya
kayak temen juga gitu loh. Jadi nah aku juga kayak bisa ngerasain gitu loh ketika mbaknya maksudnya ditanyain sama dosen pembimbingnya tadi kayak dimudahkan gitu kan mbak. Betul, sangat dimudahkan. Nah, karena sebelumnya saya hilang-hilangan nggak pernah dicari. Oh ya. sampai benar-benar habis masa studi saya. Yang sebelumnya. Jadi saya benar kaget sekali, benar-benar ngayomi kitanya ya. Misalkan dicarinya semester 5 gitu ya. Bukan di awal, tapi masa semester 5 mau habis, mau pindah ke 6 baru dicariin. Kan mau nulis apa gitu. Tapi kalau ini bener-bener di awal dicariin gitu. Langsung kayak di spill gitu, di notice gitu. Ayo gitu ya. Diajak, dirangkul ya, bener mengayomi. Pokoknya nggak nyesel saya. Kayaknya saya mau lanjut lagi. S3 di Wadah. Kayaknya di Wadah saya mau lanjut lagi deh. Keren banget mbaknya. Ada niatan nggak mbak untuk lanjut S3 sebenarnya? Ada. Wow, keren karena saya setelah S2 yang ini, saya sekarang profesinya kan guru ya. Nah tapi saya sudah dimintai untuk selesai S2 karena nanti saya pindah ke bagian struktural itu kalau dalam pekerjaan di dinas provinsi, jadi bagian pengembangan pendidikannya gitu. Nah, mungkin pengembangan pendidikan fokusnya ke sains misalkan, saya nggak tahu ya, pokoknya salah satu syaratnya itu harus S2 kan. Nah karena usia saya masih muda dibanding yang lainnya gitu. Masih muda berapa mbak kira-kira? 25 kali, 24? Enggak lah, mendekati sekian. Tapi tergolong muda untuk S2 gitu ya? Untuk kalangan di dinas pendidikan untuk jabatan tertentu iya. Iya, apalagi jabatannya agak gitu. Jadi mau ditarik tapi ternyata studi saya mereka taunya udah selesai. Tapi ternyata saya bilang saya belum selesai gitu. Jadi semoga bisa ini ya Mbak cepet-cepet nanti bisa lanjut ke jenjang Desember selesai Insya Allah. Kita doain aja ya teman-teman semua untuk Mbak Angka. Tapi ini Mbak ada pertanyaan random aja sih Mbak sebenarnya. Kayak nggak ada niatan mau merit dulu nih gitu. Ada sebelum S3 atau abis lulus S2 langsung? Karena ada sedikit komitmen, selesai S2 langsung merit gitu ya. Tapi udah ada ya calonnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jodohnya itu udah ada ya, berarti itu Mbak Angka ini ternyata sudah ada yang punya ya. Sudah alhamdulillah. Oke Mbak, nah tadi kan kita udah nanya-nanya seputar kuliah, kampus dan lain-lain. Nah aku mau nanya dong, daily activities Mbak di sini apa gitu? Di Jogja sehari-hari ngapain selain kuliah? Selama saya offline? Iya, selama offline. Saya selama offline benar-benar memanfaatkan posisi saya di Jogja. Jadi main itu cuma presentasi kecil. Karena kuliah saya offline dari jam 7 sampai jam setengah 6. Malam kita masih posisinya di kampus belajar. Di sini? Di sini. Dan saya izin ke Pak Oki sebagai sekprodi kalau nggak salah. Nah itu diizinkan, langsung dikasih surat mau sampai jam berapa. Saya kaget semudah ini. Benar dan yang nganterin suratnya adalah saya ya, RT dari Satpam. Oh gitu ya? Iya. Kok mudah banget gitu. Bener-bener difasilitasi. Biasanya kan kalau di kampus-kampus yang lain atau entahlah di mana kayaknya sulit ya. Tapi saya di UAD ini kok serba mudah gitu. Makanya saya ya Allah di sini baik-baik banget gitu. Saya sampai jam 10 malam di sini. Karena di Surabaya sampai jam 10, tapi kalau di Surabaya sampai jam 12 malam, saya sampai jam 12 malam gitu. Dan kita benar-benar belajar gitu. Nah, itu semuanya Mbak harus hadir atau gimana? Atau enggak, itu dari kita mahasiswa aja karena ada beberapa teman saya yang posisinya itu kan secara teknologi jauh ya dibanding Jawa, Pulau Jawa gitu. Nah, ada yang dari Flores, nah, terus ada yang dari Sulawesi. Nah, mungkin sama kayak saya yang bagian pinggir-pinggir gitu ya. Iya. Nah, itu bilang pada saat hari pertama kuliah kita kan langsung presentasi hasil kita selama kuliah gitu. Nah, mereka kaget dengan beberapa teman-teman yang udah siap gitu. Sedangkan mereka mungkin kok saya mengerjakannya begini, nah itu begitunya tuh tinggi gitu. Nah terus akhirnya ngobrol waktu di meja gitu,
bisa nggak tolong ajarkan kami gitu, kami pengen bisa untuk ini gitu. Akhirnya ya udah ayo kita belajar sama-sama gitu. Kemudian saya bingung kalau belajar di kos kan sepetak ya. Iya benar. Iya, terus akhirnya saya memberanikan diri untuk ngobrol dengan Pak Oki saat itu gitu. Pak, boleh pinjam ruangan di mana ya Pak kira-kira gitu. Soalnya biar enak aja diskusinya dan biar sama-sama sambil belajar lagi apakah emang benar atau salah gitu. Terus selebihnya kita kan buat membawa ke tempat kerja kita masing-masing gitu. Jadi ini sudah 2 malam kita di sini. Udah 2 malam ya. Sampai jam berapa tadi Mbak? 10. Sampai jam 10. Jadi kegiatan Mbak Angka ini dari pagi ya Mbak? Sampai Dari malam pagi itu sampai setengah 6 full. Terus nanti malam kesini lagi? Enggak. Lanjut aja. Lanjut aja sampai Iya. jam 10 ya memang. Karena fasilitasnya lengkap kok, mau sholat Ada. Iya ya. Iya, mau makan tinggal nyebrang ya. depan. Iya. Tapi Mbak ngekosnya nggak jauh ya dari sini atau gimana? Enggak jauh. Pokoknya enak kok, mau kemana-mana aja enak. Di UAD waktu saya di kampus sebelumnya, aduh jauh banget, jalan ke sini jauh, jalan ke sini jauh. Kalau di sini sampai saya tuh mau nginep loh, Mbak, di sini. Kata saya mending di sini aja karena kalau di kos kan pakai kipas angin. AC ya Mbak, lebih adem. Iya. Makanya kata saya boleh nginep nggak sih? Maksudnya kalau boleh nginep kan lebih enak, lebih lama lagi waktunya gitu. Iya. Terus fasilitas internet juga kan nggak sendat-sendat Iya, kan, gitu. Jadi enak gitu, bener-bener pokoknya. Oke, bener-bener enak, nyaman, enjoy nyaman. banget ya Mbak. Iya. Terutama bersih. Bersih bener. Iya, bener. Jadi saya kaget, kampusnya itu bersih banget. Itu pertama saya kalau pergi ke kampus manapun yang saya lihat itu kebersihannya. Nggak tahu kenapa ya. Berarti dari tahun 2000 saya perkampusan dari 2010 sampai 2000 sekarang berarti ya 2025 itu saya ke berbagai kampus itu nggak ini bukan peres ya Mbak ya. Emang bener UAD bersih banget gitu dari segi titik manapun. Bener. Bahkan sampai ke kamar mandinya Mbak, toilet ya. Saya pertama datang dalam suatu tempat pasti ke kamar mandi. Ya. Nah, dan pada saat saya ya Allah ini bersih banget gitu. Yang biasanya mungkin saya tisu aja, ya udahlah. Di mana aja gitu Iya, di mana ya. Ini nggak bisa saya. Saya harus di mana ya gitu. Takutnya salah gitu. Dan itu benar-benar bersih gitu. Tempatnya bagus. Berarti experience Mbaknya terhadap UAD ini memang bintang 5 kali Mbak? Ya, andai kan lebih juga bisa. Ya, andai kan lebih juga bisa. Oke, ini mungkin last question ya Mbak, pertanyaan terakhir nih sebelum menutup acara kita hari ini. Aku mau nanya ke Mbak, mungkin ada kesan dan pesan selama Mbak kuliah di UAD ini untuk teman-teman? Mungkin Mbak mau mengajak teman-teman lain untuk join di S2 Pendidikan Fisika juga boleh, silahkan. Boleh. Pesannya, selama saya kuliah di UAD benar-benar difasilitasi sekali, terutama pada saat saya datang ke sini bersama teman-teman itu kalau bahasa Jawa diwejangi banget. Jadi nggak usah takut ngerasa dari jauh, misalkan takut ke Jawa, ke Jogja nyari kosnya juga murah banget karena saya juga di sini mau 10 hari, 7 hari, mau sebulan, hitungannya itu sama dan gak usah bawa kasur, gak usah bawa apa-apa ya. Udah ada semuanya, tinggal bawa diri. Kemudian kita bisa mendapatkan ilmu dari dosen-dosen yang benar-benar keren banget gitu. Itu pesan saya, gak usah takut untuk yang jauh karena akreditasinya juga good banget. Unggul, benar. Terus untuk itu pesannya ya. Pesan. Jadi jangan takut, pokoknya daftar. Ini beneran serius banget. Daftar aja. Terus untuk biaya pendaftarannya juga terjangkau. Angsuran SPP per semesternya juga saya kaget karena bisa diangsur-angsur. Karena sebelumnya kan nggak bisa diangsur-angsur. Nah, ini ternyata harus diangsur-angsur. Jadi itu sangat memudahkan. Kemudian ternyata UAD juga untuk pendidikan fisika menyediakan beasiswa LPDP. Nah, ada beasiswa LPDP-nya. Iya, ada beasiswa LPDP-nya yang saya juga kaget ternyata. Saya pikir LPDP hanya untuk negeri. Ternyata untuk swasta juga ada. Sepertinya karena akreditasi dari UAD-nya itu unggul. Gitu. Nah, kemudian untuk kesannya
nggak nyesel pokoknya saya. Saya kuliah di sini bener-bener nggak nyesel banget gitu, sangat nggak nyesel. Karena benar-benar semua fasilitasnya juga ada, lalu untuk dosen-dosennya juga mengayomi kita semua, dan pegawai selain dosennya pun benar-benar baik-baik sekali. Oke, berarti worth it ya Mbak? Worth it banget untuk kuliah di UAD. Berarti jangan lupa daftar nih ya S2 Pendidikan Fisika UAD. Nanti linknya teman-teman bisa klik sini Mbak. Ini klik di sini karena nanti LPDP juga sampai bulan Juli. Oke, itu ya kesan dan pesan dari Mbak Angka atau Mbak Tika teman-teman. Nah mungkin itu aja Mbak obrolan kita pada siang hari ini. Jadi saya senang sekali bisa berbincang, bisa bertukar ini ya Mbak, tukar pikiran juga, bisa tahu juga ya gimana sih kehidupan mahasiswa S2 gitu. Nah berarti next kita bakal ketemu lagi mungkin Mbak di acara-acara berikutnya gitu. Oke, kita pamitan dulu Mbak sama teman-teman. Oke, see you guys.